Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Kalau kita orang Kristen hidup dalam Tuhan tidak bisa kena. Dan kalau kena pasti ada dosa yang mengikat. Ingat saudara. Dosa apa saudara? Dosa apa? Mengikat. Jadi apakah orang Kristen bisa kena? Kalau ada dosa mengikat, kalau ada dosa mengikat, pasti belum hidup dalam Tuhan. Jadi dosa yang mengikat itu contohnya gimana Pak Dokter? Dosa yang mengikat, pertama contohnya adalah perzinahan. Sekalipun pendeta sakti model apapun, kalau dia berzina, disantet pasti kena. Meskipun pendeta ya Pak Dautoni ya? Sekalipun pendeta. Karena apa? Ada dosa mengikat. Berarti dia belum hidup dalam Tuhan. Jabatan pendeta tidak menjamin orang bertobat. Siap. Setuju? Setuju. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Pertobatan itu yang mengukur adalah Tuhan dan dirimu. Orang lain hanya melihat buahnya. Amin. Ya. Makanya saya dari kecil ada istilah ini. Jangan kagum sama seseorang kalau dia belum mati. Maksudnya gimana Pastor? Selama orang masih hidup, pasti bisa nutupin semua kesalahannya. Kalau sudah mati, semua kebongkar. Betul? Betul. Siapa yang setuju angkat tangan? Makanya jangan kagum sama orang kalau dia belum mati. Dan kalau belum mati juga pasti ada kesempatan untuk dia salah Pak Pastor ya. Artinya apa? Yang dilihat kan akhir, bukan awal. Nah, kalau setelah mati kan udah finish. Makanya saya punya prinsip hidup gitu. Saya tidak akan kagum sama seseorang kalau dia belum mati. Karena kalau sudah mati, kalau dia ada dosa, ketahuan semua itu. Jadi di sini Pak Pastor Dautoni banyak di sini Bapak Ibu Saudara dan yang di online kagum banget sama Pastor Dautoni. Salah, karena itu saya belum mati. Apa pesannya untuk orang-orang yang hadir pada pagi siang hari ini dan Salah. juga yang online? Jadi Bapak Ibu Saudara salah kagum sama hamba Tuhan. Jadi gini, setelah saya mati terserah. Karena apa? Karena dilihat dari akhir, bukan pertengahan. Iya, siap. Jadi hidup dalam Tuhan di sini, di mana tidak ada dosa mengikat, perzinahan. Kedua, termasuk penyembahan berhala, masuk dalam terlibat okultisme. Kan ada orang Kristen yang terlibat okultisme. Dan repotnya ada yang masih pelayanan. Itu banyak kejadian itu di daerah Sulawesi. Nah itu disantet ya kena. Karena dia belum hidup dalam Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Nah ada dosa mengikatnya apa? Terlibat penyembahan ritual kuasa kegelapan. Nah yang ketiga. Nah ini jadi perdebatan yang ini. Orang rokok itu disantet ya kena. Kalau enggak percaya coba aja. Nah, ini kayaknya banyak yang kena ya pada nah, ini. Ya banyak orang mau tanya sama saya, Pak ngerokok itu dosa enggak? Saya enggak bisa jawab. Tapi kalau orang rokok disantet pasti kena. Berarti itu mengikat.
Kenapa? Unsur rokok itu adalah kayu, kan dari tembakau, api, asap. Nah, untuk mengundang roh itu kemenyan dibakar. Kemenyan terbuat dari kayu, dibakar api, asap, satu unsur. Nah, jadi sekalipun orang itu dia itu pelayanan, kalau ngerokok pasti kena. Dipastikan 100%. Jadi dari pengalamannya Pak Daud ini, kita tanya pengalamannya Pak Daud ini. Pak Daud ini pernah nggak dulu saat lagi masih menjabat sebagai tukang santet, pernah nggak menyantet orang Kristen? Dalam hidup saya berhadapan sama pendeta Gilbert dan itu langsung kalah. Jadi Siap. langsung kalah. Jadi orang Kristen pertama yang disantet langsung kalah? Yaitu sama Pak Gilbert aja. No. Nah, tapi waktu dulu saya belum bertobat, itu juga ada orang Kristen minta jimat sama saya. Itu majelis supaya khotbahnya lebih mantap. Ya, makanya saya itu dulu susah bertobat. Wong pendeta aja minta jimat loh Bapak Ibu. Majelis. Majelis. Itu sebelum saya bertobat. Makanya saya susah percaya. Nah, tapi kalau saya adu ilmu, kalah tuh seumur hidup saya sekali aja sama pendeta Gilbert. Nah, setelah itu pertarungan apapun saya tidak pernah kalah. Jadi termasuk salah satu level yang paling tinggi Pastor Daud Tony itu ya. Puji Tuhan bertobat Pak ya. Nah, yang keempat adalah akar pahit, kecewa, dendam. Itu dosa mengikat. Nah, makanya Alkitab berkata kalau kamu mengampuni, Bapamu mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Artinya apa? Bahwa pengampunan adalah kunci pemulihan. Kunci pemulihan ya Pak ya. Dan orang yang mengampuni itu tidak bisa disantet. Tidak bisa dimantrai. Nah, gini ya. Kadang dalam hidup kita itu paling mudah untuk berkata minta maaf. Betul? Tetapi tidak ada pertanggungjawaban. Maka dalam hidup kita harus kita ini selain minta maaf harus ada pertanggungjawaban. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Artinya kelakuannya jangan diulangi lagi. Siap. Saya pernah dengar satu quote Pak. Kalau minta maaf aja cukup, nggak perlu polisi ya kan? Bukan hanya itu. Kalau utang itu minta maaf bisa lunas, tidak ditagih dekolektor. Jadi debt collector pengangguran semua Pak ya? Jadi pengalaman hidup saya, kalau menghadapi kekuatan-kekuatan gaib, itu saya terlebih dulu siapkan minyak urapan. Nah, minyak urapan ini adalah minyak yang belum pernah dipakai untuk goreng atau untuk apa. Jadi minyak masih ini. Nah, kalau goreng kan minyak jelantah. Nah, ada yang pakai minyak zaitun, ada baby oil ya. Nah, saya doa dalam nama Yesus supaya minyak ini disucikan dan diberkati. Nah, setelah itu setiap pintu dikasih minyak urapan. Nah, itu kalau di tempat yang berhubungan dengan kekuatan mistik. Suatu tempat penginjilan yang banyak sekali kuasa jahat. Itu saya pasti setiap pintu saya kasih tanda minyak urapan. Nah, setelah itu baru tidur. Kan kita tidak doa 24 jam. Betul, siapa yang bisa? Betul? Betul? Betul. Nah, pada waktu dikasih tanda minyak urapan itu, nah, kalau ada santet atau kekuatan hitam yang ngirim, itu langsung ini, ada di situ. Tidak bisa masuk. Saya pernah kejadian sama Pak Gilbert di daerah NTT. Mau NTT, Kupang, daerah Keva, atau daerah apa tuh jauh pokoknya. Saya sama Pak Gilbert ada iring-iringan berapa mobil gitu. Nah, di mobil tempat saya pakai itu sama ada timnya Pak Gilbert, itu dikirim Swangi, itu kepala terbang. Kepala terbang. Wow. Oh gitu. Dan kepalanya itu nempel di belakang mobil. Jadi itu really nyata Pak Daud. Real Nah, banget ya. pada waktu kepalanya terbang itu nempel di mobil. Kenapa di mobil tidak masuk? Karena mobilnya waktu jalan saya doain dulu dalam nama Yesus. Jadi kalau berangkat memangnya kita harus berdoa dulu Pak ya, mengurapi mobil kita dalam nama Yesus gitu. Nah, waktu itu kepalanya nempel
di sebelahnya anggota timnya Pak Gilbert. Dia sampai gini, merinding semua gini, keder gini. Saya ngomong tenang aja, enggak usah takut. Saya doa dalam Yesus, setan ini keluar, kepalanya lepas. Itu kejadian di daerah arah mau ke Kepa. Oke, NTT lah, saya ke sana. Saya pelayanan sama Pak Gilbert, satu tim ada berapa tempat sampai sore gitu loh. Jadi tentang minyak urapan tuh enggak usah diperdebatkan. Kalau enggak mau gunakan ya enggak usah ribut, betul? Itu aja lah, simpel aja hidup. Oke. Tadi tentang minyak urapan. Kalau misalnya kita mau doa, kita sudah punya minyak urapan. Biasanya Pak Dalton itu doanya gimana? Saya juga penasaran ini. Doanya misalnya sebelum nempelin itu doanya bisa dicontohkan Pak, supaya kita bisa meniru Pak Dalton juga. Kalau minyak urapan tuh sebenarnya gini ya. Saya itu doa diajar sama pendeta. Dan pendeta yang ngajar saya itu juga bukan pendeta terkenal. Pendeta biasa aja pelayanan di desa. Nah, doanya itu minyak itu didoakan, Tuhan Yesus berkati minyak ini menjadi minyak yang kudus. Darah Yesus sucikan minyak ini untuk menjadi benteng kudus, benteng Roh Kudus, kuasa darah Yesus. Berkati minyak ini, meteraikan, urapi demi nama Yesus dengan tanda milik Tuhan. Jadi itu boleh kita contoh Pak ya. Jadi salah itu kalau Bapak Ibu mau punya minyak urapan, Bapak Ibu bisa doakan seperti itu. Ada satu pertanyaan Pak yang sebenarnya ini doanya terserah kita, penting percaya aja. Oh ya itu yang penting itu. Ya, kalau siap. Walaupun hafal tapi tidak percaya ya tidak ada gunanya. Jadi bukan sekedar kayak mantra gitu Pak. Bukan, ya? harus percaya. Iman dulu. Dari iman kembali ke iman. Oke. Pak ada satu pertanyaan. Ada banyak orang yang pakai yang namanya pesugihan. Katanya kalau pesugihan itu ngambil rezekinya anak, ngambil rezekinya bahkan karyawannya Pak. Jadi berarti kalau jadi karyawan orang yang nggak di dalam Tuhan harus ekstra doanya Pak ya. Jadi itu gimana Pak yang namanya pesugihan? Atau Pak benar-benar kalau misalnya anaknya dia sudah dapat diambil rezekinya sama orang tua. Okay. Dan anaknya di dalam Kristus. Gimana itu Pak? Apa bedanya Tuhan dan setan? Itu ada bedanya. Tuhan adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Kuasa mencipta itu adalah Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Maka dikatakan dia adalah sang pencipta. Nah, setan, iblis itu bukan pencipta. Maka bedanya Tuhan dengan setan itu ada. Tuhan maha kuasa, setan ada batas. Tuhan pencipta, setan bukan pencipta. Nah, maka Alkitab berkata bahwa setan itu adalah pencuri pembunuh. Nah, itu loh dukun yang membuat kaya. Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Siapa sih orang yang tidak perlu uang? Setuju? Setuju. Kan tidak mungkin gereja bayar listrik, haleluya lunas. Harus bayar, betul? Betul? Nah, makanya jemaat jangan pelit-pelit. Nah, tidak bisa dibayar dengan Tuhan memberkati Pak ya. Harus bayar, betul? Siap, betul. Nah, setan itu adalah pencuri. Nah, itu loh dukun yang ngasih nomor togel, nomor buntut. Dia akan tahu besok nomornya berapa. Kenapa enggak beli sendiri? Karena dia tahu rahasia ini. Yaitu apa? Setan bukan pencipta. Hukum sebelum saya bertobat diajarkan bahwa ada hukum keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang baik, orang jahat, orang Kristen atau bukan, bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Datangnya malam dan datangnya siang. Artinya itu adalah hukum keadilan. Nah, hukum keadilan yang maha kuasa berlaku bagi semua umat manusia. Bahwa manusia di bawah kolong langit ini diberinya berkatnya, rezekinya masing-masing. Kalau dulu belum bertobat namanya takarannya, mangkok piringnya masing-masing. Buktinya ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Betul? Ada juga orang Buddha Hindu yang kaya, ada Buddha Hindu yang miskin. Nggak usah banyak-banyak.
ada pendeta kaya, ada pendeta miskin. Sama-sama doa, rezekinya beda. Betul? Betul? Nah, enggak usah banyak-banyak. Kita punya anak 3, rezekinya beda. Nah, preman aja, ada preman kelas terminal, ada preman kelas nasional. Artinya rezekinya beda. Nah, itu hukum keadilan yang saya percayai sebelum saya bertobat. Bahwa semua manusia punya mangkok piringnya rezeki masing-masing, takarannya. Nah, orang kalau minta kekayaan sama setan, setan itu tidak bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itu mengambil rezeki anak cucunya. Kalau hoki anak cucunya itu besar, orang tuanya kerja apapun berhasil. Maka disebut ada namanya istilah penglarisan. Tetapi begitu orang tuanya mati, ingat, anak cucunya kerja apapun bangkrut sial. Karena rezekinya, hokinya sudah diambil dulu orang tuanya. Orang rajin sama orang pandai kalah satu, hoki. Betul? Betul? Keberuntungan. Nah, orang kalau minta kekayaan sama setan, itu keberuntungannya, rezekinya diambil, dipindah orang tuanya. Nah, dan orang tuanya pun terkena kutukan, tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nah, ada namanya kutuk anak sulung dan anak bungsu. Makanya kalau orang yang terlibat okultisme, itu anak sulung atau anak bungsunya itu terkena kutukan. Ya, setan itu selalu mengikat kutuk anak yang paling disayangi, bukan anak yang paling dibenci. Kalau anak paling dibenci mati kan kurangi jumlah penduduk, betul? Betul? Betul. Nah, sama beban pemerintah kan. Nah, tapi selalu yang diambil itu anak yang disayangi. Nah, dan kebanyakan tuh maka ada kutuk anak sulung dan anak bungsu. Nah, orang yang terlibat kuasa gelap ini misalnya minta sama setan kaya, tapi rezeki anak cucunya itu tidak ada, hokinya tidak ada, sekalipun minta tetap miskin. Makanya kan sama-sama ke dukun, sama-sama minta ke setan, ada yang kaya, ada yang tambah miskin malah. Karena tergantung rezeki anak cucunya. Itu sampai 3-4 generasi. Istilahnya disedot gitu Pak ya? Diambil. Disedot. Dan itu tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nah, kayak orang punya jimat keselamatan. Nabrak mobil selamat, nabrak becak selamat, nabrak kereta api ya mati. Ada batas kemampuannya gitu loh. Itu keselamatan anak cucunya dipindah orang tuanya. Sehingga anak cucunya sering kecelakaan, bahkan ada yang mati kecelakaan. Nah, ada harga yang harus dibayar di sini. Setan tidak pernah memberi manusia gratis. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Beda dengan manusia, manusia masih ada kesempatan untuk diampuni. Nah, makanya setan itu selalu menggoda manusia, tidak mungkin goda kambing. Nah, jadi gini, gimana kalau orang tua kita terlibat okultisme? Berarti rezekinya hilang gitu loh. Hokinya hilang gitu loh. Dan kalau orangnya sudah bertobat ya Pak ya gimana? Nah, gini ya. Sebenarnya ada suatu rahasia yang sangat penting di sini. Pada waktu seseorang percaya Tuhan Yesus, bertobat lahir baru. Ingat, lahir baru. Kata kuncinya lahir baru. Segala ikatan kutuk itu ini berhubungan dengan namanya kutuk keturunan. Kutuk keturunan itu ada kutuk tabur tuai. Kalau orang tuanya suka berzina, anaknya kena kutuk, betul? Ada. Ada juga kutuk akibat kuasa gelap. Nah, itu kutuk keturunan. Nah, itu pada waktu percaya Yesus bertobat lahir baru, ini kuncinya di sini. Segala ikatan kutuk itu dibatalkan. Diputuskan dalam nama Yesus. Pada waktu Yesus disalib, dia berkata, sudah selesai. Amin. Haleluya. Nah,
Tapi ini berhubungan dengan kutuk keturunan. Tapi masih ada yang kedua. Nah, kalau orangnya itu terlibat sendiri kuasa gelap, berarti ini kan terlibat. Ini ada namanya kutuk masa depan. Jadi dalam doa pelepasan, pemataan kutuk, selain kutuk keturunan, harus juga pembatalan kutuk masa depan. Apa itu kutuk masa depan? Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabtu. Yang setuju angkat tangan. Makanya kan Advent hari ke-7. Kalau kita kenapa hari Minggu? Hari pertama. Karena Yesus bangkit hari Minggu. Hari kebangkitan. Nah, amin. Jadi jangan diperdebatkan Sabtu dan Minggu. Iya. Penting kebaktian ketemu Tuhan, betul? Betul, itu yang paling penting, Pak. Iya, betul. Nah, Sabat Yahudi itu Sabtu. Nah, hari Minggu itu hari pertama, hari kebangkitan tuh, hari kemenangan. Nah, berarti hari yang ke-6 itu hari Jumat. Hari ke-6, ingat, Tuhan menciptakan manusia segambar serupa. Jadi ingat, Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan, bukan monyet. Bukan monyet. Nah, sampai sekarang monyet tidak berubah-ubah itu. Nah, segambar serupa. Dan disitulah Tuhan berfirman, dan ini berhubungan dengan janji, yaitu berkat, blessing. Beranak cuculah dan kuasai bumi. Beranak cuculah dan apa saudara? Kuasai apa? Kuasai bumi. Beranak cuculah, kuasai bumi. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Apa sih arti berkat? Berkat adalah kata-kata yang memberikan kehidupan, keselamatan, kejayaan, kemenangan, kemerdekaan, kemuliaan, hidup abadi. Lawan dari berkat adalah kutuk. Kata-kata yang mengikat. Ingat, berkat itu juga mengikat dengan kehidupan. Kutuk mengikat dengan apa? Kehancuran, malapetaka, kesengsaraan, kemiskinan, sakit penyakit, wabah, kematian kekal. Itu kutuk. Kalau hari yang ke-6 Tuhan memberkati manusia. Demikian setan pakai hari yang ke-6 untuk mengikat manusia dengan kutuk. Maka semua ritual kuasa gelap, semua puncak okultisme seluruh dunia pasti hari Jumat, malam Jumat. Tidak ada malam Minggu. Artinya apa? Lawan dari Tuhan adalah setan. Lawan dari berkat adalah kutuk. Makanya untuk mematahkan kutuk, jadi pada itu kita bertobat lahir baru. Nah, itu patahkan kutuk namanya kutuk keturunan. Tetapi kalau yang bersangkutan terlibat kuasa gelap, harus diputuskan juga kutuk masa depan. Supaya setan tidak punya hak atas masa depannya. Maka sering kejadian, dulu waktu belum bertobat, dia terlibat okultisme, buka toko pakai penglarisan. Dia bertobat, bahkan pelayanan. Habis bertobat, bangkrut habis. Kutuknya dilepas ya, Pak. Gini, kadang orang berkata bahwa ini kasus Ayub. Ingat, kasus Ayub beda dengan kasus ini. Ayub tidak ada perjanjian setan. Alkitab berkata Ayub orang benar. Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan untuk iblis mencobai. Tetapi di sini ada pemulihan. Ayub dipulihkan Tuhan. Betul? Betul. Nah, kalau yang ini berhubungan dengan perjanjian setan, beda dengan kasus Ayub. Kenapa setan bisa ambil tokonya, hancurkan bisnisnya? Karena setan masih punya hak atas masa depannya. Setan tidak punya hak atas hidupnya. Karena dia, orang tersebut sudah percaya Yesus, bertobat, ditebus dengan lunas. Amin. Pribadi loh ya, hidup. Pribadi. Tetapi yang belum dibatalin adalah masa depan. Setan tidak mau kerja gratis.
Pasti hartanya dihancurin semua. Nah ini perlunya doa pematahan kutuk, namanya kutuk masa depan. Nah doanya mata kutuk masa depan seperti ini, ikuti semua. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, segala perjanjian setan, segala perjanjian setan, ikatan kutuk masa depan, ikatan kutuk masa depan, kami hancurkan, kami hancurkan, kami batalkan, batalkan demi nama Yesus. demi nama Yesus. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan kutuk masa depan. hancurkan kutuk masa depan. Darah Yesus, Darah Yesus, batalkan kutuk masa depan. batalkan kutuk masa depan. Nah, dan ini kuncinya. Ini semua. Darah Yesus, Darah Yesus, buka jalan berkat. buka jalan berkat. Darah Yesus, Darah Yesus, buka masa depan. buka masa depan. Kenapa perlu ada buka jalan masa depan? Perlu sudah tahu, secara alam roh, orang yang terkena ilmu gaib atau terkena kutuk masa depan, itu seperti kabut gelap. Sehingga apapun bisnisnya, apapun kerjanya gagal. Kenapa? Setan masih punya hak atas masa depannya. Tetapi setan tidak punya hak untuk hidupnya. Oh, Harus dibedakan di sini. Nah itu harus diputuskan. Nah kalau orang tuanya terlibat setan-setan, harus dibatalkan kutuk masa depan ini. Dan ingat, Tuhan sanggup dan lebih daripada sanggup untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Karena itu bedanya setan dengan Tuhan. Oke? jadi tadi Pak Tony sudah bilang bahwa setan itu pendusta Pak ya, pendakwa, dia pencuri. Tapi kenapa ya kok masih banyak orang Kristen, bahkan orang anak-anak Tuhan yang tetap minta tolong sama setan itu? Karena gini, banyak orang itu ingin jalan pintas, ingin cepat, Shortcut Pak ya, shortcut. ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat. Nah, tetapi itu ada bahaya melebihi apa permintaannya. Orang datang ke dukun, ke kuasa gelap, terlibat okultisme. Karena apa? Karena dia tidak tahu resiko apa yang lebih besar melebihi yang dia minta. Kalau dia tahu, tidak akan berani. Dukunnya pun tidak akan kasih tahu karena omsetnya hilang. Nah dukun tidak akan beritahu resiko. Nah misalnya gini, nenek saya, nah tapi ini kasus lain. Nenek saya tidak berharap masuk surga. Karena dia pasti ke neraka. Dia ngomong sendiri sama saya. Loh kenapa nenek? Waktu dia belajar ilmu hitam, dia praktekkan ilmu hitam bunuhin orang. Karena kalau praktek ilmu hitam, sekali bunuh orang, itu akan berjalan terus mengikat, membunuh terus. Dan untuk lepas dari itu susah. Nenek saya ibaratnya sudah masuk ke air, sekali tenggelam aja gitu loh. Dan apa yang terjadi? Pada waktu mau matinya pun susah. Karena nenek saya punya ilmu poncosono, jenis rawa rontek. Jadi kalau mati, darahnya atau badannya tersentuh tanah, tek, hidup lagi. Tangan diputus, tel gitu. Begitu darah netes, tek, nyambung lagi. Itu real sekali Pak ya. Itu. Nah, makanya di situ saya ngelihat apa? Orang susah mati juga sengsara. Dia ingin mati, minta tolong saya untuk bunuh dia. Lucu kan? Nah, kendalanya dia ditusuk keris saja, pusaka yang terbuat dari meteor pun tidak mempan. Senjata apapun tidak mempan. Kok daun kelor, sekalipun galeh kelor pun tidak mempan. Karena ilmunya berlapis-lapis. Wah, waktu susah mati. Nah, betul waktu itu saya baru bertobat. Saya ngomong sama nenek, "Nek percaya Yesus. Aku hanya percaya yang sanggup membunuh saya." Nah, ya Jadi
Mati pun adalah sebuah buah anugerah Pak ya. Nah, saya ngomong sama dia, ya kalau gitu nenek saya kasih tahu jalan. Nah, karena nenek saya sama saya itu ada perbedaan. Saya belajar ilmu dari kakek nenek saya umur 9 tahun. Guru saya sendiri ilmu pamungkasnya itu menguasai tingkat ke-5 dan ke-6. Nah, kebetulan saya sudah menguasai tingkat ke-8. Di atas guru saya sendiri. Kenapa? Karena saya tidak menikah waktu itu loh ya. Kalau sekarang sudah menikah punya anak. Nah, karena syarat untuk ilmu tingkat dari tingkat ke-7 ke-8 itu hanya bisa dipelajari orang yang tidak pernah mengenal hubungan seks. Harus perjaka murni. Tapi bukan homo juga. Kayaknya itu lebih parah Pak Dotoni ya kalau itu. Susah. Dan itu harus mencapai namanya titik kesempurnaan. Mati dalam hidup, hidup dalam mati. Dan saya sudah menguasai sampai tingkat ke situ. Tingkat 8. Nah, waktu mau menguasai tingkat ke-9, saya mundur. Karena guru saya ngomong sama saya, hanya ada 2. Jadi dewa atau jadi iblis. Wah, enggak mau saya. Jadi saya mentok sampai tingkat 8. Nah, pada waktu tingkat 8, saya sudah menguasai tingkat dari semua ilmu kanuragan. Ajian-ajian guru saya. Nenek saya kaget bagaimana bisa kalah gitu loh. Jadi saya kalahnya itu pada keluarkan semua ilmu kalah hilang ingatan setahun. Nah setelah saya sembuh terima Yesus, nenek saya ceritain yang bisa ngalahkan Yesus. Langsung dia ngomong, kalau gitu saya tantang Yesus gitu. Aku percaya kalau dia bisa bunuh saya, baru aku percaya. Waktu itu dia ngomong, nah dia susah mati. Yesus kalau engkau sakti bunuh saya. Belum lama bicara itu langsung mati di depan saya. Berarti Yesus kita benar-benar sakti. Nah, oke. Kita tepuk tangan sekali lagi. Jadi batalkan kutuk ini. Namanya kutuk masa depan. Dan setelah itu berdoa darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Oke, lanjut. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang
taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5. Mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.